Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah. Episode 8. Bukan calon mantu idaman. Kalau bisa ibu pengen cepat-cepat lihat abang punya istri. Perkataan seperti ini memang sering ibu lontarkan. Ilham hanya tersenyum menjawab sejenis perkataan ibu yang memintanya segera menikah atau ingin menggendong cucu. Abang, kenapa sih kalau ibu ngomongin masalah ini cuma senyum sambil ngangguk doang? Kali ini rupanya ibu ingin kejelasan lebih pasti. Abang udah ada yang suka. Ilham refleks mendongak menatap ibunya, kemudian kembali mengaduk mie rebus mata sapi yang ia pesan di kantin rumah sakit. Perasaan abang masih sama bu, ujar Ilham dengan nada halus walau raut wajahnya mendadak muram. Ibu memegang tangan Ilham, mengelus punggung tangan Ilham dengan lembut dan penuh kasih sayang. Ibu tahu kok bang, keciri banget, tapi perkataan ibu yang menggantung membuat Ilham menatap wajah ibu. Jantungnya berdetak tidak karuan. Ucapan ibu barusan mengejutkan Ilham. Ternyata segitu getarannya perasaan Ilham pada Cira. Atau jangan-jangan Cira juga mengetahui hal tersebut. Cira belum sholat 5 waktu, bahkan menunaikan kewajiban sebagai wanita muslimah saja tidak. Ilham memegang dadanya yang terasa nyeri. Tidak menyangka bahwa ibu akan mengatakan ketidaksetujuannya secara gamblang. Bu, panggil Ilham penuh pengertian. Jangan begitu, nggak baik seudonin orang. Kan kita nggak tahu Cira 100%. Ibu menggeleng, menatap anak lelaki satu-satunya penuh keyakinan. Sebagai teman, ibu masih bisa menoleransi. Toh sebagai manusia Cira anak yang baik, keluarganya juga ibu kenal. Tapi bang, mulih pendamping hidup itu setidaknya yang mengerti kewajibannya. Kan madrasah pertama anak-anak abang kelak itu ya istri abang. Nanti bahas ini di rumah aja ya bu. Kalau sama Anis mungkin ibu bisa pertimbangin. Perkataan ibu cukup mengganggu konsentrasinya hari ini. Padahal rencananya Ilham akan mengatakan niat baiknya pada kedua orang tua Cira bahwa Ilham ingin meminang putrinya. Namun perkataan ibu juga ada benarnya. Memilih pasangan bukan hanya karena nafsu semata atau karena masalah dunia, sedangkan akhirat dinomorsegionkan. Langkah Ilham berhenti ketika melihat Cira sedang tertawa. Ekspresi lain yang sudah lama sekali tidak Ilham lihat. Wajah pucat Cira sedikit memerah di bagian pipi. Lesung pipitnya jelas terlihat ketika kedua bibir Cira tersenyum lebar. Tersadar, Ilham menjauhkan pandangannya pada wajah manis milik Cira. Ilham berdehem, sengaja agar dunia manusia berlawan jenis itu tersadar keberadaannya. Saya masuk boleh? Cira yang pertama kali melirik Ilham. Wajahnya berubah masam, bibirnya mengerucut. Decakan sebel terdengar jelas dari bibir pink pucat milik Cira. Bang, belum pernah pacaran ya? Belum, ujar Ilham kalem. Kini laki itu sudah duduk manis di sofa. Tidak ada faedahnya, lanjut Ilham lagi. Dia siapa? Akhirnya laki bernama Abimanyu yang tak lain kekasih Cira membuka suara. Cira menatap Ilham dan Abimanyu bergantian, kemudian berbisik pada Abimanyu yang duduk di ranjang sebelah Cira. Guru ngaji, gurunya Rafa, tanya Abimanyu ikut berbisik. Cira menggeleng menunjuk dirinya menggunakan telunjuknya. Aku, dia galak, kamu jangan ngomong. Bukan mahram, sindir Ilham sambil memainkan ponselnya yang sebenarnya dia hanya buka keluar aplikasi. Tidak ada pesan WhatsApp yang berarti atau notif dari aplikasi lain. Ini namanya cemburu, sampai sini paham. Berduaan itu nggak baik, lanjut Ilham masih berbicara seorang diri. Jadi ceritanya biar nggak ada syaitan, orang ketiganya abang, tanya Cira terlewat polos. Gantiin syaitan gitu? Abimanyu terkekeh pelan, menjitak kepala Cira. Mungkin terlalu sering menyindir orang lain sampai kebas kalau dirinya sedang disindir. Laki baik tidak akan menyentuh wanita sampai halal. Cira menautkan alisnya. Jadi sekarang aku masih haram? Pertanyaan Cira ini mendapatkan berbagai macam tanggapan.
Abimanyu bahkan sudah tertawa terbahak-bahak, sedangkan Ilham mendengus, kemudian kembali menyibukkan diri pada ponselnya. Kamu waktu pelajaran agama kemana, Rah? Kini Abimanyu yang tanya sambil memegangi perutnya yang sakit akibat tertawa berlebihan. Ya di kelas lah, guru agamaku kan tegas banget, mana berani bolos. Abimanyu menatap Cira sekilas, kemudian melihat Ilham yang menggelengkan kepalanya, dan tawa Abimanyu kembali terdengar. Uluh, pacar aku emang gemesin. Baru saja tangan Abimanyu mendarat di pipi tembem Cira. Peringatan tegas dari Ilham membuat Abimanyu bahkan berdiri dari duduknya. Sekali lagi pegang-pegang Cira, saya laporin. Suara lembut dan wajah damai itu sirna. Saya di sini ditugasin untuk menjaga dan menggantikan ayah Cira sampai beliau tiba. Tolong kerjasamanya. Masalahnya ayah Cira memang tidak menyukai hubungan Cira dan Abimanyu. Ayah Cira terlalu posesif mengenai lelaki yang dekat dengan putrinya. Walau ngekos, ayah Cira rutin memberi uang tips pada penjual sekitar Universitas Cira, bayaran atas informasi yang mereka berikan. Bahkan bapak kos yang Cira anggap berada di BA-nya diam-diam menjadi sekutu ayahnya. Ayah memang tidak terlalu memusingkan Cira yang sering absen kuliah, tetapi murkanya ayah ketika mendapati laki lain mendatangi kos putri satu-satunya. Cira boleh menghabiskan jatah masa mudanya, tetapi yang perlu digarisbawahi, pacaran itu hal yang tidak masuk di dalamnya. Kalau gitu aku pamit ya sayang. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.